Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kapang. Nah, sebelum kita next ke materi, izinkan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 5 dulu ya. Yang pertama, ada Dona Valentina dengan NIM 441142204, lalu Amna Valistina dengan NIM 441142221, Nabila Hilmana Jati dengan NIM 44114222034, dan Anissa Rohayati dengan NIM 44114222070. Nah, udah kenal kan? Oke, langsung aja yuk ke materi. Here we go! Materi pembelajaran kita kali ini kan kapang. Udah ada yang tahu nggak sih apa itu kapang? Apa jangan-jangan baru dengar nih kata kapang? Oke, untuk pengertian kapang sendiri, ini termasuk ke dalam kingdom fungi, di mana ia bersifat heterotrofik dan memerlukan senyawa organik untuk kebutuhan nutrisinya. Kapang memiliki ciri-ciri yang pertama memiliki lebar 1-5 μ dan panjang 5-30 μ. Lalu kapang bersifat eukariotik yaitu memiliki inti sel. Yang ketiga, dinding selnya mengandung komponen utama berupa zat kitin. Lalu kapang mampu memproduksi spora dan kapang tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Selanjutnya, kapang dapat melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual, lalu kapang dapat mensintesis protein dengan mengambil sumber karbon dari karbohidrat, sumber nitrogen dari bahan organik maupun non-organik, dan mineral dari substratnya. Lalu, kapang bersifat multiseluler dengan memiliki filamen. Lalu, kapang terdiri atas miselium dan spora. Yang terakhir, kapang memiliki dua macam hifa, yaitu hifa vegetatif dan hifa fertil. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai reproduksi kapang. Kapang dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Biasanya, kapang bereproduksi secara seksual karena kondisi lingkungan yang berubah atau pada kondisi darurat lainnya. Keturunan yang dihasilkan memiliki genetik yang beragam dan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Reproduksi secara seksual didahului dengan pembentukan spora seksual yang memiliki jenis hifa yang berbeda, yaitu hifa positif dan hifa negatif, yang berkromosom haploid atau N, lalu mendekat dan membentuk gametangium, atau organ yang menghasilkan gamet. Kemudian, urutan proses reproduksi seksual yang pertama yaitu gametamium berplasmogami, yaitu peleburan sitoplasma dan kemudian membentuk zigosporangium dikaryotik atau heterokaryotik dengan pasangan nukleus haploid yang belum bersatu. Zigosporangium ini memiliki dinding sel yang tebal dan kasar yang memungkinkan untuk bertahan pada kondisi lingkungan yang buruk dan kering. Selanjutnya, bila kondisi lingkungannya membaik, zigosporangium akan mengalami karyogami atau peleburan inti, sehingga zigosporangium memiliki inti yang berkromosom diploid atau 2N. Zigosporangium yang berinti diploid atau 2N akan mengalami pembelahan secara mitosis yang menghasilkan zigospora haploid di dalam zigosporangium. Selanjutnya, zigospora haploid akan berkecambah membentuk sporangium bertangkai pendek dengan kromosom haploid. Sporangium haploid tersebut akan menghasilkan spora-spora yang haploid yang memiliki keanekaragaman genetik. Bila spora-spora haploid jatuh di tempat yang sesuai, spora akan berkecambah atau mengalami germinasi menjadi hifa kapang yang haploid. Lalu hifa akan tumbuh membentuk jaringan miselium yang semuanya bersifat haploid. Nah, setelah kita mengetahui proses reproduksi seksual kapang, sekarang waktunya kita membahas proses reproduksi secara aseksual kapang. Adapun tahapan reproduksi aseksual pada kapang meliputi yang pertama pertumbuhan hifa. Hifa akan tumbuh dan berkembang menjadi struktur yang lebih kompleks. Selanjutnya pembentukan konidia. Pada tahap ini, ujung hifa mengalami diferensiasi dan membentuk struktur yang disebut konidiofor. Konidiofor adalah struktur seperti batang yang menghasilkan dan membawa konidia. Pada ujung konidiofor, konidia dibentuk melalui proses aseksual yang disebut konidiasi. Konidia adalah
struktur berbentuk spora yang dapat bertahan dan tersebar ke lingkungan sekitarnya. Setelah konidia terbentuk, selanjutnya adalah tahap pelepasan dan penyebaran konidia. Penyebaran konidia ke lingkungan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti angin, air, atau kontak dengan organisme lain. Selanjutnya, setelah tersebar, apabila lingkungan cocok, konidia dapat berkecambah dan tumbuh menjadi individu baru. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan kapang diantaranya yang pertama kebutuhan air. Untuk kebutuhan pertumbuhan, kapang membutuhkan kadar air sebesar 14-15%. Yang kedua yaitu suhu pertumbuhan. Suhu pertumbuhan optimal untuk sebagian besar kapang berkisar antara 25-30 derajat Celcius. Tetapi, pada beberapa jenis kapang dapat tumbuh pada suhu 35-30 derajat Celcius atau lebih. Yang ketiga yaitu kebutuhan oksigen dan pH. Semua kapang bersifat aerobik atau membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Kapang juga dapat hidup pada kisaran pH 2-8,5, tetapi pertumbuhan kapang lebih baik pada kondisi asam. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kapang selanjutnya ada makanan. Pada umumnya, kapang dapat memproduksi enzim hidrolitik seperti amilase, pektinase, proteinase, dan lipase sehingga dapat tumbuh pada makanan yang mengandung pati, pektin, protein, maupun lipid. Lalu ada komponen penghambat, yaitu beberapa jenis kapang dapat mengeluarkan komponen yang dapat menghambat organisme lain yang disebut dengan antibiotik seperti pada Penicillium trisogenum yang memproduksi penisilin dan Aspergillus clavatus yang memproduksi clavasin. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis dan peranan kapang. Yang pertama ada genus Rhizopus yang memiliki peranan dalam fermentasi tempe dan oncom hitam. Genus Rhizopus ini memiliki warna spora hitam di bagian atas dan hifa berwarna putih. Genus Rhizopus dapat ditemukan di roti, sayuran, dan buah-buahan. Dapat kita lihat pada gambar di samping bahwa genus Rhizopus memiliki struktur khas berupa rhizoid di bagian bawah, memiliki stolon, memiliki sporangium, memiliki kolumella, dan sporangiospor. Jenis kapang selanjutnya adalah Aspergillus yang memiliki peranan dalam fermentasi tauco dan kecap serta dapat memproduksi enzim. Aspergillus memiliki warna spora hitam dan hijau. Aspergillus juga dapat ditemukan di roti, sereal, dan kacang-kacangan. Aspergillus memiliki struktur berupa conidia, strigma, conidiofor, dan hifa. Jenis kapang yang ketiga adalah genus Penicillium. Genus Penicillium ini berperan dalam produksi antibiotik. Memiliki warna spora biru dan hijau. Dapat ditemukan di buah-buahan dan keju. Pada gambar, dapat kita lihat bahwa genus Penicillium memiliki struktur berupa strigmata, metula, dan conidiofor. Dan yang terakhir dari jenis kapang adalah genus Neurospora, memiliki peranan dalam pembuatan oncom merah. Warna spora dari Neurospora adalah merah hingga orange. Dapat ditemukan di roti dan nasi. Struktur dari Neurospora hampir sama dengan struktur dari genus Rhizopus. Wah, nggak terasa ya, ternyata kita sudah membahas banyak hal tentang kapang, mulai dari pengertian, ciri-ciri, kemudian cara reproduksi, sifat fisiologis, dan yang terakhir ada jenis dan peranan kapang. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. See you next time, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.